melakukan kegiatan pembelajaran, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang lalu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ya saya akan minta tolong ya kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan serta melanjutkan nanti untuk membaca doa ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk itu saya minta tolong ketua kelasnya Muhammad Iksan ya untuk menyiapkan. Bisa dimulai Muhammad Iksan? Berdiri siap. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam para Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih oleh ketua kelasnya telah memimpin doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya ingin dulu absen ya untuk melihat kehadirannya semuanya. Jadi saya minta tolong nanti menyambut ya ketika saya panggil sesuai dengan namanya. Ya, Al Imran ada? Iya. Apriasti ada. Gabriel ya. Delsi, akademia atau kompetensi dasar yang kita akan bahas. Yang pertama 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua 4.6 adalah menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian. Kita akan bahas yang pertama 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua 4.6 adalah menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Itu yang menjadi KD-nya yang kita akan bahas. Kita mampu ya menganalisis tugas, fungsi, tujuan dan wewenang bank sentral dengan benar. Ya, itu bisa dijadikan sebagai patokan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Ini sebuah bank sentral ini di negara kita, itu Bank Indonesia, adalah mencapai dan memelihara ya kestabilan nilai rupiah. Ya. Jadi dalam nanti membahas mengenai modul atau KPD-nya di situ, Anda bisa menggunakan acuannya ya, menggunakan buku paket. Bisa juga nanti Anda buka di internet ya. Di situ nanti saya akan bagikan linknya untuk mencari materi mengenai bank sentral ini ya. Jadi saya harapkan nanti kelompok 1 Muhammad Iksan membahas mengenai pengertian bank sentral ya, dengan sejarahnya, kenapa bisa ada bank sentral, Bank Indonesia menjadi Bank Indonesia, Bank Sentral menjadi Bank Indonesia. Lalu kelompok 2 mengenai apa itu? Tugas, fungsi, dan wewenang ya bank sentral. Lalu kelompok 3 peran bank sentral dalam sistem pembayaran ya. Sudah bisa dipahami mengenai tugas-tugasnya? Iya. Untuk itu saya kasih waktu ya 15 menit ya. Setelah nanti ada diskusikan, Anda boleh presentasikan. Dan kelompok yang lain saya minta tolong ya aktif untuk memberikan mungkin masukan atau pertanyaan kepada kelompok yang lainnya ya.
Oke, bisa kita mulai mungkin? Silakan bergabung dengan kelompoknya kerjasama. Bagaimana tadi tugas-tugasnya Anda harus selesaikan ya. Saya kasih waktu mulai dari sekarang 20 menit ya. Ya silakan. Bisa di. Ya. Kalau ada yang memang kurang dipahami tadi mengenai tugasnya yang ada di dalam KPD, ya boleh nanti tanyakan ya. Silakan. Bahwa sejarah bank sentral itu bukan langsung BI ya, namanya dulu Bank De James Bank. Karena kenapa pada waktu itu De James Bank namanya karena masih dijajah oleh Belanda. Setelah itu kita tahu juga apa sih tujuan daripada bank sentral. Tujuannya adalah memelihara kestabilan nilai rupiah baik terhadap apa? Barang dan jasa maupun kepada nilai uang mata uang ya negara lain. Ya. Dan ada juga beberapa wewenangnya. Ya seperti itu ya. Ya. Jadi bisa dipahami semua ya kesimpulan kita pada hari ini mengenai bank sentral. Jadi memang bank sentral ini sangat kita perlukan sekali perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena banyak sekali fungsinya dan tugas-tugasnya yang sangat berdampak kepada kehidupan sehari-hari kita. Ya, seperti itu. Nah, materi yang kita pelajari hari ini tentunya masih ada kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya itu bisa nanti Anda lihat mengenai ya, peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Ya, di mana kita ketahui ternyata peran sentral dalam pembayaran itu ada dua intinya di situ. Di mana kalau ke dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sudah pernah lihat ya. Kalau Anda pergi misalnya ke warung atau ke kantin, maka di sana Anda membayar menggunakan apa? Uang ya, uang tunai. Itu namanya pembayaran melalui secara tunai. Nah, pernahkah Anda mendengar ada juga pembayaran dilakukan bukan menggunakan uang cash? Non tunai ya, bukan uang cash ya. Non tunai ada yang bisa sebutkan seperti apa itu? Ya, kartu kredit, apalagi ATM ya. Nah, seperti itu. Nah, ini materi kita nanti ke depannya kita akan membahas ini alat pembayaran yang kita gunakan di Indonesia ada dua. Apa tadi pembayaran pertama? Secara tunai, uang tunai. Lalu yang kedua, secara non tunai. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas ini pada pertemuan berikutnya. Jadi Anda bisa nanti baca-baca atau pelajari baik melalui Google atau buku paket yang ada di perpustakaan, bisa juga seperti itu. Ya, bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai dari pembelajaran hari ini? Jam 9, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kelompok 1 ada yang kurang jelas atau kelompok 2 supaya nanti pertemuan berikutnya ya kita sudah bisa membuka lagi atau menambah pelajaran kita. Kalau masih ada misalnya pada hari ini baru kita bisa pahami, boleh ditanyakan. Ya silakan. Inflasi. Oh, inflasi. Ada yang tahu pernah dengar namanya inflasi? Ya pernah ya, sering di berita itu ya di media elektronik biasanya ada inflasi. Ada apalagi barang-barang harga naik terus dari bulan ke bulan. Contoh misalnya kemarin kalau nggak salah ya minyak goreng. Minyak goreng itu misalnya harganya pertama mungkin 1 liternya hanya 10.000, bulan berikutnya naik 12, bulan berikutnya naik menjadi 15, bulan berikutnya lagi naik jadi 16. Kalau seperti itu keadaannya terjadi inflasi. Jadi menurut Anda apa itu inflasi? Harga-harga barang atau jasa yang dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu naik, ya. Di mana nilai mata uang yang kita miliki sekarang rupiah misalnya sangat rendah nilainya. Tahu namanya rendah nilainya?
Misalnya kalau dulu misalnya kita bisa beli misalnya minyak gorengnya 2 liter menggunakan uang hanya 15.000, tetapi karena adanya inflasi hanya bisa dapat 1 liter saja. Itu yang termasuk inflasi ya. Bisa dipahami kelompok siapa ya? Gabriel ya? Bisa? Oke. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Ya mungkin sudah itu saja nih ya. Pak. Untuk itu sebelum kita akhiri, tentu tadi kita sudah memulai doa supaya berjalan dengan sukses apa yang kita lakukan pembelajaran hari ini. Tentu kedepannya kita juga harapkan bisa berjalan dengan baik juga ya. Untuk itu kami minta tolong lagi kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa ya, sekaligus kita memberikan salam ya. Oke, silakan ketua kelasnya sama biasanya. Berdiri siap. Karena kita telah selesai melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak semuanya telah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, silakan nanti kalau mau pulang ya, jangan lagi tinggal di pinggir-pinggir jalan atau di rumah temannya. Tolong dulu ke rumahnya semua ya. Oke? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi